Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jam tu nampak dulu semangat. Alhamdulillah. Wassyukurulillah. Assalatu wassalamu ala afdali rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada malam ini, alhamdulillah, dengan izin Allah, kita bisa atau dapat memanfaatkan sejenak dari waktu kita kembali menambah atau mungkin mengingatkan kajian-kajian kita yang mudah-mudahan insyaallah kajian ini ikhlas karena Allah, dan kita harapkan taufik dan hidayahnya sehingga apa yang kita dengar malam ini, baik yang berbicara dan yang mendengarkan, diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan alam barzakh dah kita selesaikan bahasannya. Perlu diyakini Bapak sekalian bahwa salah satu keyakinan yang harus tertancap dalam hati kita bahwa Allah tuh seluruh perkataan, perbuatan dan ketetapannya itu semua mempunyai tujuan dan hikmah, baik sampai kepada kita hikmah tersebut atau tidak. Karena tidak ada satupun dari ketetapan dan ketentuan Allah melainkan di sana ada tujuan dan maksud yang sempurna. Karena itu adanya kematian dan adanya hari kebangkitan, ini salah satu tanda dari kesempurnaan ketetapan Allah. Karena bila tidak ada alam barzakh, tidak ada alam kubur, dan tidak ada hari kebangkitan dan seterusnya, maka ketetapan-ketetapan Allah itu akan semua abas itu sia-sia. Maka tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau tidak ada hari kebangkitan.
tidak ada manfaatnya diutus Allah Rasul bila tidak ada hari pembalasan. Dan tidak ada gunanya Al-Quran diturunkan kepada kita bila apa yang ada dalam kandungannya tidak ada kelanjutannya. Karena itu dalam Quran Allah mengatakan, apa hasibtum, apakah kalian mengira, kata Allah, anna khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kami jadikan kalian sia-sia sehingga kalian tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq, kata Allah, Maha suci Allah dari ketetapan seperti itu. Karena itu salah satu tanda kesempurnaan dan kasih sayang Allah, bahwa semua perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Tandanya adalah ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, dan ada surga atau neraka. Ini muqaddimah yang biasanya diungkapkan para ulama ketika mereka akan membahas masalah kebangkitan. Dan kita, sekalian, sudah selesaikan bahasan masalah alam kubur atau alam barzakh, dan sudah kita jelaskan bagaimana keadaan ruh dan jasad kita, yang secara garis besar bahwa kadang-kadang ruh kita bersatu dengan jasad kita di alam barzakh, sehingga kenikmatan kubur atau siksa kubur kadang-kadang dirasakan oleh ruh dan jasad, dan kadang-kadang dirasakan oleh ruh kita saja tanpa jasad, dan tidak dirasakan oleh jasad saja tanpa ruh. Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan keberadaan kita di dalam kubur kita masing-masing dengan masa yang Allah kehendaki, maka tibalah datangnya hari kebangkitan, yang itu ditandai dengan tiupan sangkakala. Dan tiupan sangkakala ini sudah sama-sama kita ketahui, ini ditugaskan kepada salah satu pemimpin malaikat, yaitu malaikat Israfil alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan Israfil saat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltaqamahu as-sur, bahwa malaikat Israfil, ya, sangkakala itu sudah ada dalam genggamannya, ya, sudah ada dalam genggamannya, dah dia pegang dah. Ahnal jabha, dia tundukkan lehernya semacam. Asghal udhun, telinga dia siap mendengarkan perintah dari Allah. Begitulah Nabi menggambarkan keadaan malaikat Israfil saat ini. Ketika Nabi menggambarkan keadaan Israfil dalam keadaan seperti itu, sahabat bertanya, "Wa ma naqulu ya Rasulullah?" Apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Kata Nabi, "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ucapkan kalianlah wahai umatku, hasbunallah, cukuplah Allah pelindung kita,
wa ni'mal wakil, karena Allah lah sebaik-baik pelindung. Dan bila sudah tiba masanya, maka Allah pun memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Dan sangkakala pertama atau tiupan pertama, kata para ulama, ini adalah tiupan menunjukkan dikiamatkannya dunia. Tiupan dikiamatkannya dunia. Maka seluruh kegiatan yang berlaku dalam hidup ini terhenti dengan tiupan tersebut. Matahari yang tidak pernah berhenti bekerja, begitu Israfil meniupkan tiupan sangkakala pertama, maka dia pun hancur. Bumi binasa, gunung hancur, terjadilah kiamat dunia, dan semua manusia pun saat itu hancur dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran di surah Az-Zumar, Allah mengatakan wa nufikha fis-sur, dan ketika ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil pertama kali, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah semua siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang tertentu dikehendaki Allah. Maknanya dalam ayat ini Bapak sekalian, ada makhluk yang tidak diwafatkan oleh Allah di tiupan sangkakala pertama. Siapa mereka? Ada ikhtilaf di kalangan ulama tafsir. Siapa yang tidak diwafatkan oleh Allah di tiupan sangkakala pertama? Yang pertama, yang tidak dibinasakan atau dimatikan oleh Allah pada tiupan tersebut, yaitu pelayan-pelayan yang pelayan perempuan dalam surga, namanya apa Bu? Hurul Ain. Dan pelayan lelaki disebut wildan dalam Al-Waqi'ah. Pelayan laki, pelayan perempuan yang telah diciptakan Allah dalam surga sekarang ini tidak dibinasakan oleh Allah pada tiupan itu. Begitu juga neraka, bahwa makhluk-makhluk yang Allah siapkan untuk menyiksa orang yang masuk ke dalam neraka juga tidak diwafatkan oleh Allah pada tiupan itu, seperti ular, kalajengking, dan binatang buas lainnya. Ini dikecualikan oleh Allah. Pendapat ini dinisbahkan kepada pendapat Imam Ahmad rahmatullahi alaihi. Pendapat kedua adalah pendapat Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil ibnu Sulaiman seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in. Lewat hadis-hadis yang dia sebutkan bahwa makhluk yang dikecualikan oleh Allah tidak binasa pada tiupan sangkakala pertama adalah ru'usul malaikah, pemimpin-pemimpin malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Tapi para ahlul hadis mengomentari dalil yang dibawakan oleh Muqatil rahimahullah. Menurut mereka hadis-hadis tersebut lemah dari segi sanad.
Dan banyak pendapat-pendapat ulama. Tapi kata para ulama tauhid, yang terbaik bagi kita adalah at-tawaqquf, ya, menyerahkan ini pada ilmu Allah. Siapa yang dikecualikan Allah itu, yang tidak binasa di tiupan sangkakala pertama, itu hanya Allah yang tahu. Adapun pendapat-pendapat tadi, ini tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Ini hanya berupa dugaan saja di kalangan ulama. Karena itu, di antara para ulama ada mengatakan rahasia siapa yang tidak diwafatkan itu, ini menunjukkan salah satu bukti kekuasaan Allah. Itu saja. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis bahwa ketika ditiupkan sangkakala pertama atau sangkakala kedua, maka orang yang pertama sekali dibangunkan oleh Allah dari kuburnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat Nabi bangkit dari kuburannya, Nabi mengatakan bahwa setelah ku tengok Musa, ya, memegang arsy Allah. Ini makna hadis. Wala adri, dan saya tidak tahu, kata Nabi, apakah Musa dibangkitkan Allah terlebih dahulu dari aku, ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan Allah tidak binasa pada tiupan sangkakala pertama. Jadi kalau Nabi saja tidak mengetahui siapa yang dikecualikan Allah tidak binasa pada tiupan sangkakala pertama, tentu lebih pantas, lebih layak kita tidak mengetahuinya. Nah, itu dia kok sekalian. Yang jelas pada tiupan sangkakala pertama itu hancurlah seluruh bumi, langit serta isinya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan itu terjadi? Menurut hadis yang sahih, baik diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau Aus ibnul As, dan banyak riwayat-riwayat lain menyebutkan bahwa tiupan sangkakala pertama tanda terjadi kiamat itu pada hari Jumat. Makanya di riwayat lain disebutkan bahwa seluruh makhluk pada hari Jumat itu ada kekhawatiran kiamat tiba. Illal jinn wal ins, kata Nabi, kecuali jin dan manusia. Adapun haiwan, binatang, tumbuhan, dan seluruh makhluk yang lain, setiap hari Jumat mereka ada khauf, kekhawatiran, ketakutan. Kalau kiamat dilakukan pada hari itu, kecuali kita dan jin, ya. Makanya kalau hari Jumat kita tenang-tenang saja, ya kan? Bila tiba hari Jumat, hari libur kerja, para istri pun tak memasak lagi pada hari itu, ya kan? Anak-anak kita senang. Yang biasa bangun jam 5 bangun jam 9 pagi. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan tumbuhan. Semua karena setiap hari Jumat mereka khawatir. Jadi tiupan sangkakala pertama ditiupkan dia pada hari Jumat oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, dan kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Karena itu hari Jumat hari keberkahan bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, khairu yaumin tala'at alaikumus syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari itu untuk kalian adalah hari Jumat. Kata Nabi, fihi khuliqa Adam.
pada hari itu diciptakan Adam. Ya, wa ukhrija minha, dan dia diwafatkan juga pada hari itu. Nah, kemudian di kiamat ditiupkan sangkakala pada hari itu, dibangkitkan manusia pada hari itu, dikiamatkan dunia pada hari itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fiha as-salatu alayya, atau kama qala, maka pada hari Jumat hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku, fa inna salatakum tu'radu alayya, sebab salawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Maka seabdul amalan pada hari Jumat bukan yasinan. Apa ya? Bukan wirid yasin seperti kebiasaan kita, seolah-olah malam Jumat malam yasin. Ya, bagi ibu-ibu hari Jumat hari yasin. Tempat kami macam itu. Kalau orang tua laki-laki, malamnya mereka kumpul baca yasin semua satu kampung. Kalau siangnya, ibu-ibu para perempuan kumpul satu kampung baca yasin satu. Nah, tidak ada yang bersolawat. Bisa abdul amalan di hari Jumat adalah bersolawat kepada Nabi SAW. Baik. Dan tiupan sangkakala pertama ini disebutkan Allah nama lain dari an-nafkhah, yaitu ar-rajifah. Oke? Nama lainnya adalah ar-rajifah, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surah An-Naji'ah, yauma tarjufu ar-rajifah, yaitu ketika ditiupkan sangkakala pertama. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ma baina an-nafkhatil ula wath-thaniyah arba'un. Abi Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa antara dua tiupan tersebut, tiupan sangkakala pertama dengan kedua, kata Abi Hurairah, Nabi katakan, Nabi sebut 40. Ditanya oleh sahabat, arba'una yauman ya Abu Hurairah, apakah maksud Nabi 40 hari? Kata Abi Hurairah, la adri, saya tak tahu. Arba'una syahran, 40 bulan kah? Kata Abi Hurairah, la adri, saya tak tahu. Arba'una sana, apakah 40 tahun? La adri, kata Abi Hurairah. Yang jelas Nabi mengungkapkan bahwa tiupan sangkakala pertama dengan kedua itu jaraknya 40. Tapi 40 apa? Rahasia. Karena itu 40 ini angka rahasia. 40 ini angka rahasia. Dia punya keunikan dalam Islam. Ya kan? Makanya kita di dalam salah satu ayat, ketika sudah 40 tahun siap-siaplah. Ini dah lebih semua nih. Tinggal saya yang belum. Ya. Apa itu ayatnya? Ayat tentang berbuat baik kepada orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu 30 syahran. Ya. Ayat itu. Kemudian baru falamma balagha ashuddahu 40 sanatan, kata Allah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan susah payah oleh bundanya, dibesarkan
Baru kata Allah, dan ketika anak itu sudah berusia 40 tahun, ya, 40 sana, artinya 40 tahun. Di sini dia harus diingatkan. Maksudnya, kalau kita sudah berumur 40 tahun, orang tua kita masih hidup, berarti orang tua itu tak lama lagi. Maka pergunakanlah kesempatan untuk lebih banyak berbakti kepada dia. Itu salah satunya, Pak. Dan tentu itu bukan bahasan kita. Yang jelas 40. Di ayat setelah Allah menjelaskan illa man Allah, ketika ditiupkan sangkakala maka wafatlah, matilah semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Setelah itu thumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiupkan kembali yang kedua kali. Inilah dalil jumhur ulama bahwa tiupan sangkakala itu hanya 2 kali ditiupkan. Berbeda dengan sebagian ulama yang mengatakan 3 kali. Tapi zahir ayat sangat jelas bahwa tiupan sangkakala cuma 2. Satu, terjadinya kiamat. Selepas itu, selepas 40, maka ditiupkan kembali oleh malaikat Israfil sangkakalanya. Maka ini terjadilah hari kebangkitan. Cuman kata Nabi SAW, sebelum ditiupkan sangkakala tersebut yang kedua kali oleh malaikat Israfil, Allah memerintahkan turun hujan. Tapi kata Nabi, ma'uha kamanir rijal, hujan yang turun tuh airnya seperti sperma lelaki, ya, seperti mani lelaki. Itu yang turun. Kemudian air hujan tersebut mengalir semua ke kuburan kita masing-masing. Ya, mengalir semua ke kuburan kita masing-masing. Dan kenalah dia ke tulang ekor kita yang tidak binasa dan hancur itu. Maka begitu dia kena, maka dia pun utuh kembali. Ya, utuh kembali. Karena kita bilang semua makhluk, ya, seluruh tubuhnya, badannya hancur kecuali tulang tuh. Kecuali kita bilang para anbiya, para rasul. Mereka saja dari makhluk Allah ini yang tidak binasa, badannya hancur. Adapun selain mereka semua hancur. Kecuali tulang ekor itu. Kecil dia. Itulah yang kena dengan air tersebut. Maka kita pun menjadi kembali utuh. Ya. Kata Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Ya, sebagaimana kami ciptakan mereka pertama kali, begitulah kami kembalikan mereka. Maka utuh. Saat itu sangkakala pun ditiup. Dan saat dia ditiup, keluarlah roh dari tiupan tersebut kepada tubuh kita masing-masing. Maka kita pun hidup kembali dan bangkit dari kuburan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man syaqqa alaihi al-ardha ana, kata Nabi. Dan orang yang pertama sekali terbelah kuburannya, ya, ketika di hari kebangkitan itu adalah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun bangkit. Diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh Umar, diikuti ahli Baqi, baru syuhada Uhud, ya, baru pekuburan Ma'la yang ada di Mekah, baru perkuburan di antara Mekah dan Madinah seperti di Saraf,
kuburan salah satu dari istri Nabi, yaitu Maimunah, karena dia tidak ditanam di Baqi. Tapi Maimunah radhiyallahu anha dikuburkan dia di mana Nabi menikahinya, yaitu di Sarab, ya, beberapa kilometer sebelum masuk Mekah. Baru kuburan orang Malaysia, ya, belakangan, ya kan? Belakangan. Baru kami Indonesia, jam itu. Ini urutannya. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari kuburnya, dia mengatakan, "Aina ummati, ummati, ummati." Umatku, umatku, umatku. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika kita dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing di hari kebangkitan itu, kita dibangkitkan dalam keadaan hufatun uratun, kata Nabi SAW. Hufah itu tidak memakai alas kaki, ya. Urah tidak berpakaian, mana kita dalam keadaan telanjang, tidak sehelai benang pun membalut tubuh kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghurlan ni tidak dalam keadaan berkhitan. Maknanya kulit yang diambil ketika kita berkhitan, baik laki atau perempuan, itu dikembalikan oleh Allah utuh balik. Baru kata Nabi, buhman buhma, maknanya tidak membawa apapun, tidak membawa apapun. Inilah keadaan kita semua, hatta para anbiya, para rasul pun dibangkitkan Allah dalam keadaan seperti ini. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, bila kita manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti yang engkau jelaskan, tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, tidak mempunyai apapun, apakah saat itu manusia tidak saling memandang? Ya. Maka orang-orang tidak saling memandang saat itu. Kenapa Aisyah bertanya seperti itu? Sebab pertanyaan itu berupa kias dunia, ya. Kias kehidupan dunia dia bawakan kepada kehidupan akhirat. Ya tentu tidak bisa. Makanya kata Nabi dengan pertanyaan tersebut, ya Aisyah, al-amru a'zamu min hadha, bahwa keadaan lebih dahsyat dari apa yang kau pikirkan. Karena itu sekalian, kata para ulama bahwa saat itu tidak terpikir pun oleh manusia apa yang ada di depannya, di sampingnya dan belakangnya. Dan ini menunjukkan kedahsyatan kiamat.
Kalau di dunia ini istri kita atau anak perempuan kita ketika angin lagi kencang terbuka sedikit saja, terangkat abayanya Pak, sehingga terlihat betisnya, kita suami atau anak laki kita pasti cepat-cepat menutupnya. Ini dunia. Tapi nanti di akhirat kadang-kadang istri kita depan kita Pak, dalam keadaan telanjang seperti itu, tidak terpikir pun untuk kita menyapanya, apalagi menutupnya. Nah, ini menunjukkan kedahsyatan kiamat, kedahsyatan hari kebangkitan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama sekali diberikan baju dari surga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ada beberapa alasan. Sebahagian ulama mengatakan karena orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk ini adalah Ibrahim. Untuk menenangkannya, maka dialah orang pertama yang Allah berikan pakaian yang terbuat dari surga. Tapi ucapan ini atau pendapat ini lemah. Sebahagian lagi mengatakan, dan ini yang paling kuat, kenapa Ibrahim yang terlebih dahulu dari makhluk Allah nanti yang mendapatkan baju dari surga ketika di hari kebangkitan itu, ini sebagai balasan bagi dia ketika dia dibakar oleh kaumnya saat dia mempertahankan akidah dan menunjukkan kebatilan syirik. Maka sebelum dia dilemparkan kepada kayu bakar yang menyala itu, terlebih dahulu dibuka oleh mereka orang kafir tersebut pakaiannya dan membuatnya malu. Ini alasan yang kuat kata para ulama, termasuk ini yang dikuatkan oleh Dr. Sulaiman Ashqar dalam kitab dia Qiyamat Al-Kubra. Kemudian baru yang lain. Karena itu kata para ulama bahwa semakin tinggi sifat malu kita kepada Allah di dunia ini, maka akan semakin cepat Allah menutup aurat kita nanti di hari kebangkitan kita. Karena itu orang-orang yang tidak menutup auratnya di dunia, mempertontonkan auratnya di dunia, mereka inilah nanti orang yang akan lama menanggung malu. Karena itu kalau saya tidak silap, Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun 8 Hijriah sebelum Fathu Mekah, dia sampai di bilik air pun, ini pelajaran, tidak berani mandi dalam keadaan telanjang. Kenapa? Dia bilang, aku malu kepada Allah. Walau itu tidak salah, Pak, selama bilik air itu tertutup, tak masalah secara hukum PK. Tapi kalau taraf keimanan orang berada di puncaknya, apa yang tidak salah dalam hukum pun orang hindari. Itu dia. Maka semakin kita bangun rasa malu kita kepada Allah, maka ini akan semakin mempercepat kita mendapatkan pakaian yang menutup aurat kita di masa kebangkitan. Itu dia, sekalian, gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di hari kebangkitan.
Kemudian saat kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak punya alas kaki, tidak membawa apa-apa, maka semua manusia saat itu dalam keadaan bingung. Sebab mereka dibangkitkan di satu alam yang mereka tidak kenal. Diistilahkan para ulama, satu alam yang tidak pernah ada orang bermaksiat di alam itu. Dan ini dinukil oleh Quran. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Maka ketika hari kebangkitan itu terjadi, digantilah bumi, digantilah langit, bukan lagi bumi dan langit yang kita tahu. Maka saat itu tidak ada satupun manusia di mana dia tahu di mana dia berada. Tidak ada yang tahu satupun. Makanya ini digambarkan oleh Allah. Keadaan orang kafir ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, ucapan mereka adalah wa qala al-insanu ma laha. Berkatalah orang-orang kafir nanti, ada apa ini, di mana ini? Adapun keadaan orang beriman ketika dibangkitkan oleh Allah, digambarkan Allah dalam surah Yasin. Apa itu? Fa idza nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana. Kata orang-orang beriman, ya wailana, alangkah celakanya kami. Man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Beginilah keadaan orang beriman, Pak. Mereka terasa semacam disadarkan dari bangunnya, dari tidurnya. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita, membangunkan kita dari tidur kita ini? Dari sinilah ulama mengungkapkan bahwa an-nasu naimun. Kita ini sedang tidur, Pak. Saya yang berceramah seperti ini sedang tidur. Ibu-ibu yang mendengarkan seperti ini juga ada yang tidur. Iya. Mengantuk. Saya lebih mengantuk lagi sebenarnya, Pak. Karena ini ceramah yang ketiga bagi saya hari ini. Iya. Tadi saya ceramah habis Jumat, habis Zuhur. Kumpulan orang-orang Sarawak di Handasa sampai asar. Kemudian apa saya bilang tadi? Ini tanda mengantuk ya. Nah. Kata para ulama, an-nasu naimun. Kita ini sedang tidur. Cuman orang yang tidur sedang bermimpi. Mimpinya, saya jadi ustadz di sini macam ini ngomong, ya. Dalam mimpi bapak seperti ini, sebagai pendengar yang budiman saat ini. Nanti di rumah baru ngomong semua. Ya. Sedang tidur kita. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini bunga-bunga tidur. Kapan baru kita terjaga? Kata Nabi, fa idza mata intabahu. Bila mereka wafat baru mereka terbangun. Jadi kebalikannya. Jadi kehidupan yang hakiki itu setelah wafat kita. Sekarang ini kita orang yang sedang bermimpi. Ustadz kita dulu suka dia menggambarkan kehidupan kita ini seperti sendiwara, drama, Pak. Orang Indonesia bilang sinetron, seperti film. Iya kan? Seperti film. Film apa? Film masuk kecil yang kita tonton dulu. Apa ya? Dalam film itu kan gitu. Aktor laki itu jadi anak muda. Aktor perempuannya jadi anak gadis yang diperebutkan. Dalam film. Dalam kenyataan nggak ada yang merebutnya. Hanya dalam film saja. Bisa perang, ya, hanya karena seorang perempuan dalam film.
Setelah selesai film, selesai. Rupanya sama dengan kita. Tidak ada yang istimewa. Begitu juga keadaan kita ini. Ya, ada yang jadi amir betulan, punya pemerintahan. Ada yang jadi perdana menteri. Ini mimpi. Hakikat ini tidak ada. Dan bila sudah wafat, tidak ada. Itu dia. Terbangun. Mana kerajaanku? Mana mobil mewahku? Mana istri cantikku? Mana suami tampanku? Tidak ada. Itu dia. Baru tersadar kita. Itulah hakikat kita. Nah, makanya jangan sok-sok, bahasa kami, Pak. Jangan sok-sok, jangan angkuh, jangan sombong dalam mimpi. Anda sedang bermimpi. Ya. Baik. Nah, sebentar lagi ya, Bu. Sabar. Saya pun taklah banyak-banyak lagi. Tinggal satu halaman aja. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu alam yang kita tidak tahu bagaimana keadaan orang beriman, dia bilang mamba'atsana min marqadina. Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita ini? Tapi mereka cepat sadar, Pak. Hadza ma wa'adahu ar-Rahman. Cepat sadar mereka, cepat tahu. Oh, inilah dia hari yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman itu. Karena kita sudah kumpul malam ini membicarakannya kan. Kita dengarkan, kita tambahi ilmu kita tentangnya. Ketika kita wafat, kita sadari ini. Oh, inilah dia hari yang dijanjikan oleh yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun, berarti benarlah para utusan-utusan itu. Ini keadaan gambaran orang beriman ketika dibangkitkan. Tapi orang kafir tidak. Malaha, di mana ini? Apa ini? Karena dia tidak mengimaninya. Tidak pernah mendalaminya. Bagaimana dia tahu? Dan itu salah satu bentuk siksanya buat mereka. Setelah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kita dihalau ke padang mahsyar. Semua kita dihalau ke padang mahsyar. Oleh malaikat Israfil. Oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil juga yang meniupkan sangkakala, dan setelah bangkit dia juga yang memerintahkan kita untuk menuju padang mahsyar. Dan ini disebutkan Allah dalam Thaha, yauma idzin yad'ud da'i la iwajalah, kata Allah. Pada hari itu malaikat Israfil pun memanggil semua makhluk yang bangkit itu. La iwajalahu, kata Allah. Tidak ada satupun dari kita, dari makhluk yang bangkit itu, iwajalah, tidak mendengarkan seruan Israfil. Semua tunduk, patuh. Wa khasha'atil aswat. Tidak ada satupun di antara makhluk yang bersuara saat itu, ketika mereka digiring kepada mahsyar. Makanya kata Allah, fala tasma'u illa hamsa. Tidak ada yang kedengaran dari makhluk mulai dari Adam alaihissalam sampai nanti umat terakhir. Ketika mereka digiring, tidak ada yang kedengaran kecuali hamsan. Hamsan itu tafsiran yang terbaik dari ungkapan ulama-ulama tafsir adalah hentakan kaki mereka yang tak beralas itu. Itu aja yang kedengaran. Pandangan tunduk hina ke bawah, takut. Begitulah keadaan manusia digiring oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala pada mahsyar. Dan keadaan ini salah satu keadaan terdahsyat kata para ulama pada proses ya hari-hari kebangkitan itu. Saat digiring itulah ya setelah dibangkitkan ya tidak ada satupun di antara kita yang saling bertanya, saling menyapa. Karena nanti ada waktu-waktu tertentu di padang mahsyar itu yang kita boleh bertanya, boleh menyapa, seperti nanti syafaat dan sebagainya. Insyaallah bila panjang umur kita akan jelaskan ke sana. Tapi dalam keadaan kita digiring ini sampai ke padang mahsyar, tidak ada satupun ya di antara manusia yang memandang orang lain, apalagi ingin memberikan bantuan kepada mereka, tidak ada. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa dia dalam wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Karena pada hari itu urusan ada di tangan Allah secara mutlak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang yang paling terdekat dari kita secara nasab, keturunan di dunia, pada hari itu lari dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari bundanya dan ayahnya, ya kan? Wa sahibatihi wa banihi, dan juga lari dari sahibahnya. Apa sahibah? Tafsirnya istri. Wa bani baru anak. Coba tengok urutan nih, dengan urutan nih. Kalau orang dalam keadaan apa Pak? Dalam keadaan menyelamatkan diri dari satu bahaya, ya kan? Yang dia bersama keluarganya, siapa yang paling pertama dia tinggalkan? Saudaranya. Baru ibu, baru ayah, paling belakangan siapa? Istri, paling belakangan adalah anak. Ini yang sulit kita tinggalkan. Bapak tengok susunan ayat ini kalau dipahami. Meninggalkan saudara itu sudah mudah. Makanya kita kalau sudah berkeluarga, orang yang paling dekat kita siapa? Istri dan anak. Baru urutan kedua ayah dan mak. Baru saudara. Tapi nanti di akhirat ini berbalik semua. Ya firrul mar'u. Tidak ada saling menyapa lagi. Fala ansaba bainahum, kata Allah. Ketika mereka dibangkitkan, digiring padang mahsyar, semacam tidak ada persaudaraan di antara mereka lagi. Tidak saling mengenal. Ya. Yauma idzin apa? Wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena semua orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Terakhir, Bapak sekalian, pada saat kita digiring kepada mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang memang tidak ada lagi naungan saat itu kecuali naungan darinya. Sebab kita bilang alam yang kita tempati saat itu sudah berbeda dengan alam kita sekarang. Alam itu sudah tidak ada tanda-tanda yang kita kenal. Tidak ada gunung, Pak.
Tidak ada pohon yang biasa kita pakai untuk berlindung ketika panas. Begitu juga tidak ada lagi rambu-rambu lalu lintas. Makanya kita tidak mengenali alam itu. Tapi masih ada naungan. Satu-satunya naungan itulah naungan dari Allah. Dan Nabi dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada 7 golongan sebagai tempat bernaung kita di alam itu nanti. Dan ini yang mau kita usahakan dalam hidupnya, menghadapi hari kebangkitan ini. Pertama kata Nabi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mereka pemimpin-pemimpin yang adil, keadilan mereka itu akan membantu mereka di hari kebangkitannya. Allah naungi dia dengan istimewa. Makanya banyak dulu khalifah-khalifah kaum muslimin yang rela hidupnya itu susah untuk menegakkan keadilan terhadap rakyatnya. Kita tahu bagaimana Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menegakkan keadilan di masanya, saking takutnya kepada Allah. Kemudian cucunya siapa Pak? Umar bin Abdul Aziz. Pernah dia menginginkan anggur. Dia tanya istrinya, ya Fatimah, istrinya Fatimah, hal indaka dirham, punya uang 1 dirham tak? Untuk apamu, kata istrinya. Belikanlah dulu anggur, aku kepingin anggur. Ini seorang khalifah nih, 1 dirham tak punya dia. Apa kata istrinya? Dulu sebelum engkau jadi khalifah, hidup kita itu sudah susah. Jadi khalifah engkau lebih susah pula, kata istrinya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Pernah dia pegang pinggang istrinya, makin ramping. Tidak macam kita makin pegang. Dia pegang makin kecil. Karena sulitnya ya, kehidupan itu bagi dia untuk maslahat rakyatnya. Sampai ketika dia akan wafat, udah sakit parah dia, Pak. Datang istrinya dan iparnya, Yazid. Kata mereka, ya Amirul Mukminin, ausi, ya Khalifatul Mukminin, berwasiatlah kepada anak-anakmu ini semua, kata istrinya. Maksudnya pembagian harta, Pak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Laisa indi malun uwassilakum, kata dia. Aku tidak mempunyai apa-apa yang kuwasiatkan untuk kalian, wahai anak-anakku. Tapi apa yang kulakukan ini insyaallah akan bermanfaat bagi kalian. Makanya di hari dia wafat, ya, dia dikawani oleh istri dan iparnya. Dia bilang, ilaikum anni, tolonglah keluar dari saya sekarang. Tolong tinggalkan saya seorang diri. Ya. Dia bilang, tolong. Istrinya pun dengan iparnya keluar. Tapi sang abang penasaran, dia ada apa dengan dia ini, kenapa dia suruh kami keluar. Dia intip dari pintu, menguping dia seperti ini. Dia dengar ucapan Umar bin Abdul Aziz, ma hadhil wujuhut thayyibah, alangkah indahnya para wajah-wajah ini, ya. Alangkah indahnya wajah-wajah ini. Rupanya itu malaikat.
Setelah dia ucapkan itu, wafat dia. Datang mereka dan tidak ada lagi nafasnya. Inilah keadilan Bapak sekalian. Makanya banyak di antara khalifah kita yang menjadi teladan, berkorban hidupnya hanya untuk keadilan. Karena ini tanggung jawab besar di hadapan Allah. Makanya itu yang pertama, pemimpin yang adil. Karena itu pemimpin-pemimpin kita dulu, Pak, dia orang yang dekat dengan ulama. Ya, selalu minta wasiat, nasihat dari para ulama. Sulaiman, siapa Sulaiman? Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang ketiga dari Umayyah. Ya, dia ketika dia pergi haji, karena dia di Syam, maka melewati Madinah dulu baru ke Mekah kan, singgah dia di Madinah. Apa yang dia cari? Dia tanya orang Madinah, siapa di antara di Madinah ini orang yang terbiasa menasihati, dia bilang, mengingatkan, tazkirah. Kata mereka orang Madinah, Abu Hazim. Panggil dia, dipanggil. Apa kata Khalifah Sulaiman? Dia bilang apa? Ya Abu Hazim, limana naqrahul maut? Dia bilang, kenapa kita ini membenci mati? Apa kata Abu Hazim kepada Khalifah al-Muslimin saat itu? Ya Amirul Mu'minin, ammartum dunyakum wa kharrattum akhiratakum. Kalian bina, kalian bangun dunia kalian, dan kalian rusak akhirat kalian, sehingga kalian benci meninggalkan apa yang kalian sudah bangun untuk menghadapi apa yang kalian rusak. Menangis Khalifah saat itu mendengar ucapannya. Apa dia bilang? Ya Aba Hazim, kaifa nasiru ila Allah? Bagaimana keadaan orang menghadap Allah? Ya Khalifatul Muslimin, kata Abu Hazim, keadaan manusia menghadap Allah itu dua. Ammal muhsinun, adapun orang-orang yang taat di dunianya, ketika menghadap Allah, kal ghaibi ila iyali, dia menghadap Allah itu seperti orang yang bepergian pulang kembali menjumpai keluarganya, dalam keadaan merindukan, senang akan berjumpa dengan saudara. Begitulah keadaan orang-orang yang taat menghadap Allah. Wa ammal musii'un, adapun orang-orang yang lalai, orang lemah iman, mereka akan menghadap Allah kal abiqi li maula, kata Nabi, kata Abu Hazim, seperti seorang budak ketika akan menghadapi majikannya, tuannya, takut. Begitu dulu khalifah, Pak. Makanya mereka adil. Pemimpin-pemimpin kita saat ini mengaji pun tak pandai. Benci pula sama ustaz. Ada ustaz sedikit agak garang, penjarakan, masuk sijil. Macam mana juga? Ya kan? Yang kita sayangkan, itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Ya, maknanya ini dua kata para ulama. Satu, tentu laki yang selalu terpaut hatinya ke masjid. Kemanapun dia pergi, selalu yang dia cari masjid. Di Qatar, kemana-mana pergi pasti ingat masjid. Di Qatar merantau dah banyak duit, dah nak beli rumah di Malaysia, cari daerah yang paling pertama dia cari mana rumah yang dekat masjid. Macam tu.
Yang kedua tafsirnya, kata para ahli hadis, mu'allaqum bil masajid, orang yang selalu kepingin sholat, Pak. Udah selesai sholat ini, kepingin lagi sholat yang lain. Karena sholat dan masjid ini adalah lambang hubungan orang yang baik terhadap Allah. Karena itu kita dinilai, kalau kita mau tahu Pak bagaimana ya hubungan kita dengan Allah, baik atau tidak, tengok di sholat kita. Kalau masih mau lagi lambat-lambatin sholat, itu maknanya kita belum baik dengan Allah hubungannya. Apalagi kalau tinggal, na'udzubillah. Karena itu diriwayatkan dalam kisah seorang saleh, dia bilang bahwa munzu salasina sanah, dia bilang sejak 30 tahun saya orang yang pertama masuk masjid, masih kalah muadzin. Ya, masih kalah muadzin. Muadzin belum datang dia sudah duduk ke masjid. Ditanyakan ke dia, kenapa kamu macam itu? Muazzin pun kalah. Apa dia bilang? Karena menurut saya bahwa azan itu panggilan untuk orang lalai. Dan aku takut menjadi orang yang lalai. Gimana Bu? Inilah orang yang menginginkan ya naungan dari Allah di hari kebangkitan itu. Bukan macam yang kita buat nih. Tidur nyenyak, makan enak, tenang aja. Ya, sholat lambat. Ya kan? Tapi kalau shopping cepat gitu kan. Allah. Inilah kita. Baik, biar cepat kita selesai. Yang ketiga apa? Satu, pemimpin yang adil. Laki-laki yang seorang yang bergantung kepada masjid. Kemudian apa yang ingat? Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ini kita bertemu macam ini karena Allah, dan berpisah pun insyaallah karena Allah. Ya, tahabba billah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dia. Ini mudah insyaallah bagi kita, Pak. Yang bergantung ke masjid, pemimpin mungkin tak terjadi pemimpin lagi kita kan. Begini-gini aja lagi sampai paling yang kita pimpin keluarga kita. Karena itu kata para ulama, adil terhadap keluarga, adil kepada anak, ya kan? Adil kepada istri-istri kalau memang lebih dari satu. Kalau saya tahu cuma satu aja, dan sebagainya. Kemudian seorang pemuda, ini pun dah lewat kita tadi, yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah sejak dia balik sampai tuanya, semua itu dihabiskan dalam ibadah. Ini pun dah lewat kita nih kan. Kalau kita nih kebalikannya, ya, semua dulu kita lakukan yang terbawa yang buruk-buruk itu masuk Qatar baru baik, ya, baru ngaji. Tidak begitu, tapi ini mulai dia tahu apa kebenaran, itulah berkembangnya tubuhnya, seperti itulah perkembangan ibadahnya. Dia ini nanti orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah secara langsung. Baru berikutnya, ini kalau ini berat Pak, dan jangan dicari-cari. Apa itu? Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita berzina,
tapi wanitanya zata mansabin wa jamal, kata Nabi. Wanita yang bermartabat, ya kan? Dan cantik pula. Nah, kalau ini jangan coba-coba. Iya kan? Betul. Ini dia juga orang yang akan mendapatkan naungan secara langsung di masyarakat dari Allah. Kemudian berikutnya seorang yang bersedekah, yang digambarkan Nabi keikhlasannya itu apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya, saking ikhlasnya. Itu dia. Ini juga akan mendapatkan naungan dari Allah. Terakhir, Bapak sekalian, mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihatnya. Fafadat aina, dan dalam keadaan tersendirinya itu berzikir kepada Allah, dia menangis. Nah, kalau kita rame-rame macam ini bisa kita nangis, Pak, karena terangis orang samping kita, kita pun ikut. Tapi kalau lagi sendiri bisa tak? Kadang-kadang kita mau ke doha, lagi off, tidak ada kerja kan, sendiri pula berzikir kita kepada Allah dan menangis dalam keadaan memandu. Ini maksud hadisnya. Ya. Di rumah, anak sekolah, suami kerja, tinggal seorang diri ke rumah sambil memasak tapi menangis karena mengingat Allah. Itu maksud hadisnya. Apalagi kalau malam hari ketika orang tidur, sebelum subuh kita bangun, kita sholat dan kita menangis di situ. Itu maksud hadisnya. Makanya mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan naungan di hari kebangkitan dan mahsyar, di mana tidak ada naungan selain itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dunia ini tempat kita bersiap-siap, Bapak sekalian. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, irka'u, rukuklah kalian, usjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, sembah kalian Tuhan kalian itu, kata Allah. Baru apa kata Allah? Waf'alul khaira, perbanyak kalian kebaikan kalian itu, kata Allah, untuk menghadapi ini, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia nanti ketika menghadapku. Makanya awak tengok ya, ayat ini, rukuk kalian, sujud kalian, sembah kalian Tuhan kalian. Allah sambung lagi, lakukan kalian kebaikan. Dari sini kata para ulama, kebaikan ini perlu kita perbanyak dan bervariasi. Jangan satu, ya, sholat kita lakukan, puasa juga kita lakukan, bersedekah kita lakukan. Lakukan apa saja yang kebaikan, jangan berhenti. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah. Nah, karena itu carilah kebaikan-kebaikan ya, dalam segala arah, dalam segala macam. Nah, terutama kebaikan-kebaikan yang hanya kita tahu dengan Allah. Satu contohnya, ketika kita akan masuk Masjidil Haram atau masuk masjid Nabi, kan di pelataran itu banyak yang jual Quran. Beli aja satu Quran tuh, taruh dekat masjid itu, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Satu tuh, Pak. Selama masih ada Quran tuh, berapa orang yang akan membaca itu? Dan setiap orang yang membaca itu ada pahala untuk kita. Macam-macam nih. Wallahu alam, itulah dia yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kelanjutan dari pelajaran ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Kita buka majlis jika ada persoalan. Ustaz.
sementara itu kita boleh di belakang sana ada sedikit makanan minuman. Sila ambil. Soalan? Kalau tak ada, langsung makan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak. Apa yang saya perhatikan di Malaysia, khususnya di daerah kawasan bandar Kuala Lumpur, malah pernah terlihat ada iklan menguruskan mayat. Dan grup ini bukan menguruskan secara percuma, berbayar. Tren masyarakat sekarang yang menjadikan menguruskan mayat secara berbayar, package. Adakah ini akan menjadi satu keadaan yang atau menjurus pada satu keadaan orang semakin berani mati? Orang yang takut mati, tentunya mereka akan mentaati perintah Allah dan Rasul. Trennya macam ini, saya rasa bimbang. Apa pandangan Ustaz? Soal lain, Pak? Sudah sekaligus. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya ada dua soalan. Pertama mengenai, kalau kita lihat di alam cyber banyak tanda-tanda kiamat. Satu yang saya concern pasal banyak yang bangunan-bangunan yang dikatakan tanda-tanda mata satu macam Dajjal. Baru-baru ni saya di Rasgas sendiri ada satu taman dibuat rupanya kayak macam mata satu. Kemudian di Saudi itu ada satu bangunan yang mata satu. Saya tidak boleh Saudi mata satu di base-nya itu berarti mata satu. Apakah itu tanda-tanda yang kita perlu ambil itu sebagai satu tanda? Itu soalan pertama. Soalan kedua tentang mati ni, Pak. Sekarang ni banyak ustaz-ustaz yang kebanyakan terutama dia beritahu tanda-tanda nak mati. Kadang-kadang matanya bergerak-gerak 10-40 hari, macam-macam tanda lah sebelum mati. Apa pendapat Bapak? Benar atau tidak? Lagi. Kau Ibu. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya pasal tulang sulbi. Dibangkitkan manusia daripada tulang sulbi. Adakah koksid? Tulang koksid ni adakah semua manusia ataupun cuma Muslim? Sebab masa medical punya field, dia bedah mayat. Mayat tu mayat bukan Islam. Tapi bila ditapis tulang-tulang tu, koksid tu memang tak jumpa pada mayat-mayat bukan Islam. Saya nak tanya Allah Alam. Baik. Pertanyaan pertama, apa yang sudah menjadi tren di masyarakat kita tentang masalah pengurusan jenazah, masalah pengurusan jenazah yang selalu
diserahkan kepada ya tim tertentu dengan upah, sehingga dia sudah menjadi satu lancarn, satu bisnis, jalan mengambil keuntungan. Tentu harus kita bedakan bila mereka adalah orang-orang yang ahli ya dalam masalah fardu kifayah ini, kemudian kita serahkan jenazah, mereka urus sampai kepada pekuburannya sesuai dengan syariat, ketetapan fikih, maka ini selesai, artinya sah, tidak ada masalah dari segi hukum, ya, tidak ada masalah dari segi hukum. Cuman kalau kita kilas balik, tentu ini satu kerugian bagi kaum muslimin secara umum. Sebab masalah jenazah ini satu masalah yang dengan jenazah ini kita akan bisa mendapatkan pahala yang luar biasa, ya. Dan juga kebaikan bagi kita serta kebaikan bagi mayat. Kalau dari segi ini kita bicara, Pak, tentu ini sesuatu yang kita sedihkan. Karena mayat semakin banyak yang mengurusinya, semakin banyak yang mensolatkannya, semakin banyak yang mengantarkan jenazahnya ke kuburannya. Ini baik bagi dia, ini baik bagi dia. Dan baik bagi kita, ya, baik bagi kita. Kata Nabi SAW seperti yang pernah kita jelaskan di bab fardu kifayah, bahwa barang siapa yang menjenguk jenazah kemudian dia ikut menyolatkannya, maka dia mendapatkan satu qirat. Pahala satu qirat itu, kata Nabi, banyak betul ya. Satu qirat itu sama dengan satu bukit Uhud, Pak. Itu orang yang melayat jenazah dan ikut menyolatkan sekaligus. Yang lebih dahsyat dari itu, ikut melayat, menyolatkan dan mengantarkan ke kubur. Kata Nabi, dia dapat dua qirat. Berarti dua pahala sebesar bukit Uhud. Nah, jadi bila ada di kacamata yang kita pergi, ini satu kerugian bagi kita bila ada tim yang menguruskan kita, tidak ikut nyolatkan, tidak ikut ini, tidak ikut itu, terima siap, tahu tidak siap dikubur, tinggal tahlilannya aja. Nah, ini kerugian, ya, ini kerugian. Makanya ini ya dari bila kita kaji banyak, ini satu kemunduran umat Islam. Ya, satu kemunduran umat Islam. Kita tengok kalau orang memandu apa itu mayat yang diharam itu kan, bukan berebut orang itu. Karena itu fadilah yang luar biasa. Itu dia komentar saya atau pendapat saya tentang masalah ini. Pertanyaan Pak Jamal, ya, masalah bangunan-bangunan apa tinggi bermata satu. Saya pun baru dengar nih, Pak. Tak bisa, belum kebayang bagi saya bagaimana bangunan bermata satu. Tapi kalau orang bermata satu kebayang bagi saya. Tentu kalau kita pergi ke hadis Jibril, hadis yang panjang. Kata Nabi SAW ketika Jibril bertanya, "Alimni anis sa'ah ya Muhammad," kata Jibril, "sampaikan kepadaku, beritahu aku kapan hari kiamat itu tiba." Kata Nabi, "Man mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Siapa yang lebih paham tentang itu? Apakah yang bertanya atau yang ditanya?
kata Nabi. Nabi tak tahu dia. Kata Jibril, alimni an amaratiha, ajarkan kepada aku tanda-tandanya. Baru Nabi SAW sebutkan, ya, antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Bahwa tanda-tanda kiamat itu engkau tengok orang yang dulunya tidak punya sendal, tidak punya alas kaki, kemana-mana berjalan dia pakai kaki tanpa ada sendal. Kemudian pakaiannya cuma camping. Ri'a asya, pengembala. Tapi secara tiba-tiba dia tatawaluna fil bunyan, mempunyai bangunan-bangunan tinggi, ya, punya rumah besar. Hanya seperti ini Nabi menjelaskan, tidak ada bermata satu dan sebagainya. Jadi bangunan-bangunan yang tinggi yang kita nampak ini, ya, walau kata orang ini satu kemajuan, tapi dari segi agama ini adalah tanda-tanda kiamat. Karena orang sudah saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Itu makna ya tatawaluna fil bunyan, tanpa menyebutkan mata-mata yang disebutkan tadi, Pak. Karena itu sudah tahu. Kemudian masalah tanda-tanda kematian itu kalau dari segi dalil yang kuat itu tidak ada. Ya? Dari segi dalil dari hadis Nabi SAW itu tidak ada. Kalaupun itu ada, itu adalah ungkapan-ungkapan orang yang mungkin ada 1, 2, 3 pengalaman yang dijumpai seperti itu, mereka ungkapkan. Seperti ungkapan bahwa 40 hari sebelum orang wafat sudah ada tanda-tanda, ya kan? Mata seperti itu, ya. Ini secara dalil tidak ada dan tidak perlu diyakini, karena kita bilang kematian salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati. Itu dia. Adapun pertanyaan terakhir, saya hanya bisa jawab wallahu a'lam. Oke. Pertanyaan terakhir, wallahu a'lam. Apakah ada perbedaan antara tubuh orang kafir dengan orang Islam? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa jawab ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.